Jika hati kita berat untuk memuliakan seseorang, sekurang-kurangnya jagalah lisan kita untuk tidak menghina seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa sallallahu ala afsahil lisan wa khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Ad-Dasuqi beserta keluarga besarnya, alladzina sami'nahum wa ata'nahum. Dan tidak lupa pula kepada jajaran asatid wal asatidah yang sangat saya ta'zimi. Juga tidak lupa pula kepada teman-temanku yang senasib seperjuangan yang sangat saya cinta sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan beribu-ribu nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka di acara majelis sholawat yang insya Allah penuh barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan yang telah menunjukkan kita ke jalan kebenaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para santri rahimakumullah, saya pernah mendengar cerita tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apakah teman-teman tahu siapakah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu? Beliau adalah pemimpinnya para wali. Pemimpinnya para wali. Saya di sini ingin menceritakan sedikit tentang cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siap ngidingaki cerita? Engki napa punten? Pada suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertemu dengan seorang preman waktu beliau sedang di perjalanan. Kemudian si preman tersebut bertanya kepada beliau dengan 3 pertanyaan. Apakah 3 pertanyaan tersebut? Yang pertama, ya Abdul Qadir, Allahu Qadir. Sebelum pertanyaan itu selesai, Syekh Abdul Qadir langsung faham dengan pertanyaan preman tersebut. Maka dengan tegas Syekh Abdul Qadir langsung menjawab, Qadir. Lalu si preman tersebut bertanya lagi kepada beliau, ya Abdul Qadir, Allahu Qadir. Meskipun pertanyaan tersebut belum selesai, Syekh pun menjawab dengan jawaban yang sama. Terakhir, ya Abdul Qadir, Allahu Qadir. Belum sempat menjawab,
Syekh Abdul Qadir merasa gemetar dan akhirnya beliau itu pingsan. Lalu si santri pun merasa heran dan berkata, kok bisa beliau itu pingsan dengan pertanyaan preman yang terakhir? Padahal 3 pertanyaan preman itu sama. Ternyata arti dari 3 pertanyaan preman itu ada maksudnya. Apakah teman-teman tahu arti dari 3 pertanyaan preman tersebut? Yang pertama, ya Abdul Qadir, Allahu Qadir. Wahai Abdul Qadir, apakah bisa Allah mengubah aku orang yang ahli maksiat ini bisa menjadi orang yang ahli ibadah sepertimu? Maka dengan tegas Abdul Qadir langsung menjawab, Qadir. Lanjut arti pertanyaan yang kedua. Ya Abdul Qadir, Allahu Qadir. Wahai Abdul Qadir, apakah bisa Allah mengubah aku orang yang hina ini bisa menjadi orang yang alim sepertimu? Dan lagi-lagi jawaban Syekh Abdul Qadir itu sama. Terakhir, arti dari pertanyaan preman tersebut. Ya Abdul Qadir, Allahu Qadir. Wahai Abdul Qadir, apakah bisa Allah merubah engkau yang mulia ini bisa menjadi orang yang hina sepertiku? Sallu ala Nabi Muhammad. Para santri rahimakumullah. Jadi maksud cerita tersebut, janganlah bangga ketika derajat kita berada di atas. Karena Allah bisa saja menurunkan derajat seseorang yang awalnya tinggi bisa menjadi rendah. Mangken polan semangki kancana melanggar maksiat akecoan pas nguca ada nikah enja apa kakek pas kenda ambune selako ngico mutak ngico melanggarah meloloh mak lesoh cek dia nikah. Jadilah seseorang yang salamatal qulub. Napa sekocak salamatal qulub? Hati yang selamat. Hati yang Manabi mangki kancanah melanggar maksiat akecoan atenah selalu akretek. Akretek katinapa? Ya Allah, moga-moga abdinah ejau akinah dari perkara tersebut. Otabe tua aki, saya melanggar moga-moga tuli ambu. Si akecoan moga-moga tuli parengna hida. Si amaksiat moga-moga tuli atobe. Karena ada pepatah yang mengatakan, jika hati kita berat untuk memuliakan seseorang, sekurang-kurangnya jagalah lisan kita untuk tidak menghina seseorang. Dek nikah benipaskan ecaleh. Karena kita tak oning nasib orang seecale nikah kebudina bakal tetinapa. Engkina babunten. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, maka itu murni dari saya sendiri. Dan jika ada tutur kata yang benar, maka itu murni dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.